Pada bagian mana saja Pak penerapan K3 sangat penting dan diperlukan ini Pak? Ya, jadi kita mencoba masuk lebih detail pada pertemuan kali ini dan kita akan melihat K3 yang implementasinya di dalam sistem pengolahan air minum atau air bersih di PDAM pada umumnya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa proses air minum itu akan dimulai dari pengambilan air, pengambilan air baku dari sungai, di mana di situ ada penyaringan, ada screen atau ada saringan. Screen pun juga terbagi dalam beberapa ini, ada saringan kasar dan kemudian juga ada saringan halus atau biasa disebut coarse screen ataupun fine screen. Nah, di situ itu ada material yang memang atau peralatan yang sifatnya berputar atau rotari dan kemudian juga dipasang di area-area yang memang ada air dan mempunyai kedalaman tertentu, sehingga di situ perlu sekali adanya implementasi atau pelaksanaan K3. Nah, kemudian juga nanti tahapan berikutnya setelah fine screen atau coarse screen, fine screen, terus kemudian juga ada sedimentasi. Sedimentasi juga biasanya berupa bak-bak yang mempunyai kedalaman tertentu, yang ini juga mempunyai bisa berakibat pada kecelakaan yang akan merugikan semuanya. Alat-alat yang dipergunakan kalau diproduksi itu sebenarnya banyak sekali, mulai dari hal-hal yang terkecil seperti sarung tangan, terus kemudian juga pelampung yang tidak boleh lupa, terus kemudian juga ada masker, terus kemudian juga ada helm, ada harness atau ikat tali, karena jadi banyak sekali yang harus ada di dalam proses produksi. Belum lagi nanti misalnya di dalam sistem pembubuhan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu juga macam-macam, mulai dari aluminium sulfat ataupun PAC, itu juga bahan kimia yang juga berbahaya. Sehingga kita juga harus menghindarkan ini. Belum lagi nanti misalnya kalau kita sudah sampai kepada proses desinfeksi, di mana kita perlu masker yang memang uap atau gas klorin yang sangat mematikan itu tidak terhirup oleh kita apabila terjadi kebocoran. Itu juga ini. Kemudian juga kita mesti harus selalu ada tabung oksigen, di mana kita harus selalu pakai pada waktu kita mengganti pada waktu untuk pembubuhan gas klor. Jadi banyak sekali yang harus kita pergunakan di dalam proses-proses produksi. Kemudian kalau tadi setelah kita ada pembubuhan untuk koagulasi, flokulasi, kemudian kita mulai sampai dengan pada pembubuhan terkait dengan desinfeksi. Desinfeksi pun itu juga ada bermacam-macam. Jadi ada penggunaan melalui kaporit. Nah, kaporit sendiri itu juga macam-macam. Ada yang kaporit memang sudah liquid gitu ya, jadi udah cair. Ada juga kaporit yang dalam bentuk powder. Kalau powder berarti kita ada mixing, ada ini dan seterusnya. Jadi itu proses itu harus didukung oleh peralatan-peralatan yang menunjang, mulai dari maskernya sendiri, kemudian sarung tangannya karena kita mesti mengoperasikan mixer gitu. Nah, itu. Kemudian lanjut kalau misalnya ternyata ada juga sistem desinfeksi dengan menggunakan gas klor. Nah, gas klor sendiri ini juga macam-macam. Ada yang kemudian dari gas klor tidak melalui evaporator, tapi langsung melalui klorinator untuk pembubuhan. Ini juga ada peralatan-peralatan yang memang harus disiapkan. Nah, yang harus ada misalnya paling tidak gitu adalah masker yang memang khusus spesial hanya terkait untuk kemungkinan bocoran-bocoran gas. Kemudian juga ada masker yang memang lengkap, kemudian dilengkapi juga dengan tabung oksigen, sehingga memang benar-benar kita ada di situ. Nah, kemudian juga di dalam sistem klorinasi itu sendiri, pengaman yang secara umum harus ada untuk menghindari adanya kebocoran gas klor bisa terjadi adalah adanya scrubber atau netralisasi, unit netralisasi. Nah, unit netralisasi ini sendiri juga menggunakan pompa, kemudian menggunakan kompresor untuk menyedot
gas yang bocor itu kemudian untuk masuk ke dalam sistem netralisasi atau scrubber. Nah, jadi itu juga dimasuk di situ. Kita juga pakai juga kemudian earmuff karena suaranya juga berisik dan kita ada batasan-batasan tertentu sampai sekian dB atau sekian desibel untuk itu kita harus menggunakan alat pelindung diri yang kita sebut sebagai earmuff tadi untuk pendengaran. Baik Pak, lanjut kita nih Pak untuk pertanyaan yang ketiga. Dari yang tadi disebutkan itu di mana bagian yang paling berbahaya Pak untuk jiwa manusianya itu Pak? Ya, memang yang paling berbahaya di jajaran produksi kalau kita itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah terkait juga dengan fisiknya sendiri dalam artian bahwa sistem proses pengolahan kita seperti apa. Nah, itu adalah adanya bak-bak yang sangat dalam sehingga ini harus ada pagar yang memang untuk menghindari orang bisa kecebur di dalam bak tersebut karena pasti posisinya dalam minimal bisa 3 sampai 6 meter sehingga kita di situ tidak boleh lupa juga kita memberikan sign atau tanda kedalaman bak ini adalah sekian, hati-hati jangan sampai tercebur dan di situ juga ada pelampung yang memang selalu tersedia sehingga kalau ada apa-apa kita lebih cepat. Yang kedua adalah memang pembubuhan untuk desinfeksi. Nah, desinfeksi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling bahaya sampai dengan saat ini adalah penggunaan gas klor. Memang gas klor ini cukup efektif atau paling efektif di antara desinfeksi yang lain, tapi kemungkinannya juga cukup besar terkait tadi dengan kebocoran gas klor. Nah, tapi yang paling penting kalau kemudian ada kejadian kebocoran gas klor, pasti sistem kita itu sudah menghandle untuk itu, ada scrubbernya, ada sensornya, sehingga begitu ada kebocoran, sensor akan nyala dan kemudian akan bunyi sirene dan kemudian seluruh orang yang ada di sekitar situ harus lari ke titik kumpul yang kemudian ini akan diarahkan oleh petugas yang memang menangani untuk itu. Itu yang paling penting ya. Jadi memang ini sangat-sangat dan kemudian juga ini perlu dilatih terus walaupun tidak terjadi kebakaran, kita harus ada exercise yang seolah-olah ada kejadian sehingga kemudian seluruh karyawan ataupun mungkin juga tamu-tamu yang ada di situ kemudian sudah tahu juga. Nah, induction terhadap tamu-tamu ini juga sangat penting sehingga apabila terjadi sesuatu mereka sudah tahu dan paham dan mereka harus ngikutin arahan-arahan dari petugas yang memang ditunjuk untuk itu. Ya, jadi itu yang paling penting atau yang paling banyak yang kemudian sangat berbahaya dan bisa berdampak pada kematian, dampak kepada kematian karena menghirup klor tersebut. Nah, tapi kembali yang paling sederhana kebocoran gas klor itu ya kita kemudian harus ya segera petugas yang memang menangani untuk itu penanganan gas klor itu langsung ke lokasi dan karena memang posisinya dia ada di bawah ya kita jangan posisi kita jangan ada di bawah gitu jadi posisi kita agak lebih ke atas. Ya baik, kita lanjut lagi nih Pak untuk pertanyaan keempat. Apakah peran yang di pemimpin instalasi perlu mendorong penerapan K3 di instalasinya Pak? Ya, itu adalah sesuatu kewajiban yang memang harus dilakukan karena K3 itu tidak hanya diimplementasikan dan ini oleh bukan top down saja tapi juga sebenarnya juga bottom up. Jadi semuanya semua yang ada di lingkungan perusahaan tersebut juga harus mempunyai komitmen yang kuat untuk implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja. SMK 3 itu adalah komitmen seluruh jajaran di dalam perusahaan. Nah, jadi ini yang memang harus dan kemudian juga harus selalu diadakan evaluasi. Kemudian diadakan tadi latihan-latihan itu. Nah, baik latihan misalnya juga latihan kebakaran, pemadam kebakaran, seolah-olah terjadi kebakaran sehingga bagaimana kita juga menggunakan pemadam kebakaran itu gitu atau extinguisher misalnya. Ya itu harus kita latih. Nah, kemudian juga sama tadi misalnya gas klor harus kita latih. Kemudian komitmen itu yang lain adalah misalnya adanya training sebagai penyegaran
dari apa yang telah dilakukan dan dipahami. Kalau untuk pelatihannya itu sebulan sekali atau seminggu sekali Pak untuk pelatihan misalnya kayak kebakaran gitu? Iya. Terjadinya. Iya betul ya. Jadi pelatihan itu ya sebenarnya yang penting periodik dan mengingatkan kembali itu mungkin ya bisa aja sebenarnya bisa 6 bulan sekali atau mungkin malah setahun sekali gitu. Itulah adalah pelatihannya. Ya, tapi kalau latihan atau exercise seolah terjadi kejadian itu bisa tiap bulan atau tiga bulan sekali itu bisa dilakukan. Nah, kalau pemadam kebakaran karena ini sifatnya juga ini kita juga harus hati-hati karena peralatan-peralatan di instalasi itu kan macam-macam gitu. Jadi nggak hanya kemudian kita semprot dengan alat pemadam kebakaran atau alat pemadam api ringan, tapi juga kita harus lihat apakah ini di area yang mana gitu. Kalau kebetulan ini areanya misalnya panel-panel, kita nggak boleh kita semprot dengan air atau kan. Nah, kita juga emang khusus ada pemadam api ringan yang kemudian khusus untuk kelistrikan. Untuk bahan kimia juga sama ada ini. Jadi kita harus selalu ingat label-label itu, dan pun kita juga pada waktu menempatkan alat-alat pemadam kebakaran atau alat-alat pemadam kebakaran api ringan ini itu juga harus sesuai gitu. Kalau di ruang-ruang yang memang kimia juga emang harus ini adalah kimia, di mana mungkin pemadamannya itu adalah foam atau busa. Tapi kalau misalnya di listrik ya kita juga nggak boleh yang kemudian ini, kita harus yang memang spesial untuk itu. Iya, safety banget ya Pak ya. Ya, itulah yang memang harus terjadi di. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.